Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini ada sebuah pot merek Smoke North yang katanya rusak. Terus dibawa ke bengkel saya sama teman saya. Dan kerusakannya apa? Gimana cara mendiagnosa mana yang rusak dan gimana kira-kira cara memperbaikinya? Pemirsa bisa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Langsung aja. Sekarang saya tunjukin ke pemirsa, pot ini waktu dipencet tombolnya, dia akan berkedip 4 kali. Artinya, kedip 4 kali adalah tidak terbacanya tidak terbacanya coil, pemirsa, atau tidak terbacanya pot. Jadi pot itu kan sebutan untuk coil beserta liquid yang ada di atasnya itu. Yang kita taruh mulut terus kita hisap itu. Nah, itu tuh nggak kebaca sama mesinnya gitu. Makanya dia kedip 4 kali. Kedip 4 kali artinya nunjukin kita dia nggak bisa membaca pot itu. Kok bisa nggak membaca pot itu padahal potnya ada gitu ya. Apa tuh? Gimana tuh ceritanya pemirsa? Kok bisa? Ya karena rusak. Rusaknya apa? Apakah rusak oilnya? Bisa jadi. Apakah rusak yang lain? Bisa jadi juga. Sekarang saya cas ya. Saya tunjukin ke pemirsa tuh lampunya warnanya hijau. Berarti baterai ini udah penuh. Begitu saya pencet, saya hisap, ternyata memang nggak muncul asap sama sekali pemirsa. Nggak muncul asap sama sekali. Terus teman saya minta tolong dicek bagian mesinnya karena dia nggak curiga sama potnya, tapi curiga sama mesinnya, sama baterai sama mesinnya. Akhirnya saya ambil obeng yang sesuai, obengnya obeng bintang. Saya buka dulu, ada 4 buah skrup di sini. Jadi dibalik dari skrup ini ada mesin dan ada baterai pemirsa. Di balik pin yang 3 buah itu ada mesin dan ada baterai. Kira-kira baterai sama mesinnya masih dalam keadaan oke apa enggak gitu ya. Makanya teman saya juga minta tolong untuk dicek kira-kira masih oke apa enggak bagian dalamnya. Meskipun toh nanti mesinnya atau baterainya itu masih baik-baik aja nggak apa-apa. Yang penting dia mau pengen lihat kondisinya pemirsa. Dengan cara minta tolong saya dibuatin video. Minta tolong saya buatin video untuk dia. Akhirnya video ini saya buatin deh. Dan video ini spesial buat pemirsa juga yang pengen tahu potnya masih bagus apa enggak dan gimana cara mendiagnosa kerusakan pot. Soalnya kalau nggak berasap lagi ngopi gitu kayaknya nggak asik pemirsa ya untuk yang biasa berasap. Setelah 4 buah skrupnya ini dibuka, saya sekarang mau congkel casingnya. Ini ada casingnya harus saya bongkar untuk supaya saya bisa ngelihat baterai dan mesinnya. Pemirsa bisa ambil pick gitar atau bisa ambil alat pencongkel asli untuk handphone misalnya. Tapi karena pick dan alat pencongkel untuk handphone saya udah nggak tahu pada kemana, akhirnya saya pakai cutter aja deh. Tapi hati-hati ya pemirsa, kalau pakai cutter biasanya dia bakal berbekas, dia bakal calar. Sebelumnya saya udah minta izin sih, dan katanya kalau calar sedikit nggak apa-apa, oke deh. Akhirnya saya nggak pakai obeng, akhirnya saya nggak pakai cutter, akhirnya saya pakai obeng. Saya ganti pakai obeng pipih seperti ini pemirsa. Saya congkel dan saya tarik. Di sini ada sekitar lebih dari 3 buah klip untuk mengunci casing ini supaya baterai dan mesinnya itu nggak kena air atau nggak kena benda-benda yang tidak diinginkan yang bisa merusak sirkuit. Dan di sini tuh dilem, jadi kita harus nariknya pelan-pelan pemirsa.
tuh, supaya rapi. Tuh, yang warna kuning merah ini adalah baterai, terus yang warna putih di atasnya itu adalah pembatas dari mesin. Terus mana lagi? Yang paling bawah itu adalah kabel untuk soket USB. Cara untuk ngelepas mesinnya, kita masukin jari kita dorong, kemudian kita tarik, dorong, tarik. Yang sebelah kiri dorong, yang sebelah kanan tarik, pemirsa, seperti ini. Pelan-pelan aja, nggak usah pakai benda tajam kayak cutter atau obeng. Cukup pakai jari-jari kita aja. Nah, kita tarik pelan-pelan seperti ini. Tuh, udah kebuka ya. Inilah bentuknya, pemirsa, kalau pemirsa pengen tahu. Ini adalah saklar. Tuh, kalau saya pencet, dia bakal kedip 4 kali. Artinya potnya nggak terpasang. Betul dia. Berarti dia sehat, karena dia bisa mendeteksi pot yang nggak terpasang. Berarti nggak rusak dong? Belum tentu, pemirsa. Kita cek dulu ya. Sekarang kita coba lihat kira-kira mesinnya itu ada kemasukan air atau kemasukan liquid apa enggak. Ternyata saya perhatiin enggak ada deh, kondisinya masih kering kok, enggak ada lembab-lembab atau lengket kena liquid. Aman, pemirsa. Tuh, aman. Saklarnya pun bersih banget kok. Terus coba kita lihat bagian pinnya. Ini ada 3 buah pin tembaga, dimana arus listrik nanti bakal masuk melalui 3 pin ini ke pot. Jadi kalau kita hisap, liquidnya bisa terbakar. Pinnya masih oke-oke aja, pemirsa, nggak jadi soal. Jadi kayaknya memang nggak rusak gitu ya. Mesinnya tuh kayaknya nggak rusak karena kondisi fisik bagus. Terus kondisi klip untuk indikator tidak ada pot yang terpasang pun itu masih aktif atau normal. Berarti bisa dikasih kesimpulan sedikit bahwa memang mesinnya untuk sementara nggak rusak, pemirsa. Jadi saya ambil obeng lagi, saya ambil skrupnya, terus saya pasang satu persatu di lubang skrup sini. Kalau bisa waktu masang skrupnya ini, jangan ambil satu skrup terus langsung kita ketatin di satu lubang, pemirsa. Tapi kita kendorin dulu, sambil kita pasang yang lain. Nanti waktu kita ketatin, kita ketatin bareng-bareng supaya pinnya itu nanti nggak miring. Kalau misalnya pinnya miring, biasanya itu potnya nanti nggak kebaca gitu. Nanti dia bakal kedip 4 kali lagi, atau nanti bakal muncul kedip-kedip yang nggak jelas. Nah, begitu udah saya pasang, pemirsa, skrupnya, saya masih penasaran sama baterainya. Kira-kira baterai ini masih dalam keadaan baik apa enggak ya. Sebelum saya pasang casingnya, mungkin saya bakal ngukur tegangan baterai dan ampere dari baterai itu, pemirsa. Kira-kira berapa tegangannya dan berapa ampere baterainya. Ambil voltmeter digital pakai yang DC, terus kita cek kira-kira baterainya tuh berapa volt. Ternyata baterainya adalah bertegangan 3,9 volt. Bagus. Terus coba kita cek ampernya, pemirsa. Kita cek ampernya. Biasanya kalau ampernya sedikit, baterai itu rusak meskipun tegangannya normal. Kita lihat ampernya. Ternyata terbaca 12,10 ampere. Wow, gede. Masih bagus. Ternyata, pemirsa, setelah saya cek maksimal 10 ampere di avometer saya, dan kabel saya panas mau meleleh karena baterainya adalah 12,5 ampere. Jadi don't try this at home.
Mungkin bisa dijadikan catatan pemirsa bahwa sebelum ngecek ampere, pastikan dulu berapa maksimal ampere di alat ukur kita supaya nggak hampir meleleh kayak yang barusan saya tunjukin ke pemirsa. Kalau rusak ammeter saya beli lagi deh, repot. Dan akhirnya mesin pot ini masih oke pemirsa. Saya berkesimpulan baterainya oke, mesinnya juga oke juga. Kita harus coba untuk mengganti koil pemirsa. Karena yang sering berinteraksi sama mulut atau sering berinteraksi sama api itu adalah koilnya, api atau listrik ya. Tuh, saya udah pasang, terus saya pencet, biasa aja gitu, nggak munculin perbedaan yang terlalu signifikan setelah saya bongkar atau sebelum saya bongkar tadi pemirsa. Masih sama aja, masih kedip 4 kali. Coba saya pencet, saya hisap. Saya nggak bisa tunjukin ke pemirsa waktu saya praktekin hisapnya ya. Tuh, nggak keluar asap pemirsa. Jadi inilah koilnya pemirsa. Ini ada 3 buah pin. Ini magnet ini tiga-tiganya. Bukan magnet atau konduktor yang bisa menghantarkan arus listrik. Dan ini namanya koil, dan koil ini harus kita ganti pemirsa. Kita coba ganti dengan koil yang baru. Kira-kira hasilnya seperti apa nanti. Kalau emang hidup keluar asap berarti koilnya memang rusak. Setelah saya menghubungi teman yang punya pot ini, ternyata dia masih punya stok koilnya pemirsa, tapi belum dicek sama dia, belum dites. Katanya koilnya itu udah dicoba, belum dicoba nih. Nih, kayak gini caranya ngelepas koil. Saya lepas koilnya dan saya tunjukin dulu ke pemirsa bahwa koil ini memiliki resistansi sebesar 0,6 ohm. Ohm adalah satuan resistansi dan komponen elektroniknya biasanya disebut resistor. Liquidnya saya buang ya yang lama, saya bersihin, terus saya cabut koilnya. Nyabutnya gampang banget, kayak gitu aja tadi, cuma dicabut pakai kuku. Nah, yang sebelah kiri ini yang lama, yang kanan adalah koil yang baru. Kita bisa lihat perbedaannya pemirsa. Yang kiri itu udah agak kuning-kuning kayak kena nikotin atau gosong ya, tapi yang sebelah kanan itu masih bersih, masih mulus. Nah, langsung aja deh yang baru saya pasang ke potnya. Karena waktu beli pot ini kemarin udah include dua buah koil ya pemirsa. Setelah saya pasang koil, saya isi liquid, isi aja sampai penuh, terus didiamkan selama sekitar 15 menitan, terus baru kita coba kira-kira hidup apa enggak. Nah, udah saya tunggu sekitar 15 menitan pemirsa. Sekarang dengan koil yang baru dan liquid yang baru saya pasang, nggak muncul kedip sekali bip gitu. Biasanya kalau potnya kebaca dia bakal kedip sekali, tapi ini enggak. Begitu saya pencet, saya hisap, ternyata memang nggak keluar asap. Artinya penggantian koil masih belum berhasil pemirsa. Nah loh, apalagi yang rusak. Akhirnya saya coba carikan koil yang baru, dan pas malam hari di warung kopi saya tes, udah saya pasang koil yang baru ini. Tinggal saya colokin ke mesin potnya, terus ternyata memang nggak berkedip sekali pemirsa. Wah, kok nggak kedip ya? Padahal kalau di buku petunjuknya kalau kita tancepin sekali potnya dia bakal kedip sekali, tapi ini enggak. Tapi nggak apa-apa, coba saya hidupin dulu. Pencet 5 kali, terus begitu dia hidup kita pencet sekali, ternyata lampunya berkedip 3 kali, kayaknya normal. Terus coba saya hisap, ternyata keluar asap. Ternyata memang koilnya yang rusak pemirsa. Terima kasih pemirsa udah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye bye.